Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin perkenalkan diri Bapak dosen Dr. Gus Andri SE MM dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan studi kelayakan bisnis pisang coklat Lumer Raisa. Adapun kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitunya Bapak Marta Husada, Ibu Nurul Afifah, Ibu Resa Dinda Putri, dan saya sendiri selaku moderator kelompok 1 Budi Suspa. Pisang coklat Lumer mempunyai ciri khas gurih dan manis, merupakan suatu produk makanan yang diadopsi dari makanan khas Indonesia goreng pisang atau pisang goreng. Produk pisang coklat Lumer ini memiliki bahan utama pisang coklat yang dilapisi dengan kulit lumpia dan mempunyai segmen pasar yang luas. Dalam hal ini termasuk para remaja juga sangat menggandrunginya. Perkembangan bisnis atau usaha pada saat ini sangat signifikan di Indonesia. Dari yang berwujud UMKM, usaha mikro kecil menengah, sampai dengan perusahaan-perusahaan besar. Itu menandakan bahwasanya kesadaran akan berwirausaha pada saat ini telah meningkat dari sebelumnya. Namun, jumlah masyarakat yang berwirausaha masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Namun, pada tahun 2013, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Edi Putra Irawadi mengatakan, syarat negara maju membutuhkan jumlah wirausaha minimal 2% dari total populasi. Sekarang, jumlah wirausaha kita sekitar 700.000 atau 2%. Sehingga masih dibutuhkan 4 juta wirausaha baru untuk memenuhi persyaratan itu. Padahal jika melihat perkembangan negara tetangga, menurut dia, Malaysia telah mengungguli sebesar 5%, sementara Singapura menanjak di angka 7%. Dengan melihat pentingnya jumlah wirausaha saat ini, pemerintah terus memfasilitasi para pengusaha untuk melakukan kegiatan wirausaha, mulai dari peminjaman modal sampai dengan bantuan konsultasi usaha. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuh kembangkan minat masyarakat terhadap wirausaha. Dengan banyaknya bantuan yang sudah dilakukan pemerintah, ini berdampak pada semakin bertambahnya jumlah pengusaha muda yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berwirausaha ini, mengakibatkan bertambahnya usaha-usaha mulai dari kecil sampai besar yang dibuat oleh anak muda, seperti usaha keripik maici, distro, dan kafe. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Nurul Afifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah akan melanjutkan presentasi dari hasil kelompok kami. Dapat dilihat bahwa perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah rata-rata meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012 jika diperhatikan dari unit usahanya. Terutama dari usaha kecil yang pangsanya dari 1,9% menjadi 1,11%. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan, tapi dapat kita ketahui semakin banyaknya perkembangan dari usaha kecil di Indonesia, di mana ini merupakan langkah awal
yang baik untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat Indonesia. Gambaran umum permintaan. Piscok lumer adalah sebuah istilah makanan ringan yang diadopsi dari risol manis. Rasa yang manis, gurih, penampilan yang berbeda dari pisang goreng biasanya, yang akan menarik pangsa pasar dari semua kalangan, dapat menikmati pisang coklat yang mempunyai variasi baru dan rasa yang unik. Makanan piscok lumer juga menjadi perhatian masyarakat. Makanan ringan yang cenderung manis, cocok dengan lidah orang Indonesia. Kalangan remaja merupakan kalangan terbesar penerima piscok lumer di Indonesia. Piscok lumer adalah salah satu makanan jajanan manis yang berbeda dari pisang goreng pada umumnya. Sekarang dikenal sebagai snack populer. Banyak sekali jenis pisang goreng yang dijual di lingkungan saat ini. Tetapi, piscok lumer ini mempunyai ciri khas yang berbeda, yaitu dengan memakai kulit lumpia dan coklat yang lumer pada saat memakannya. Cita rasa yang berbeda pun muncul dari rasa gurih bercampur manis yang membuat piscok lumer dinikmati semua kalangan, terutama remaja. Makanan ini sangat cocok untuk dinikmati sendiri, beramai-ramai, atau pada saat sarapan di pagi hari di saat cuaca dingin. Aspek pasar. Adapun pada aspek pasar terdapat struktur organisasi dan manajemen, di mana piscok lumer merupakan usaha kecil rumah tangga, di mana pemilik merangkap sebagai manajemen. Aspek keuangan. Terdapat kebutuhan modal usaha. Kebutuhan modal usaha merupakan perkiraan biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan pemilik per hari agar dapat beroperasi. Dapat dilihat pada tabel bahwa total modal usaha terdiri dari biaya produksi yang totalnya Rp57.000. Gambaran produk. Produk yang akan dijualkan yaitu sejenis jajanan manis yang diolah dari pisang, coklat, dan kulit lumpia. Produk ini diberi nama pisang coklat lumer karena kami berharap nantinya piscok lumer ini akan dicintai dan disukai pelanggan. Piscok lumer ini dapat dibeli via online, yaitu Instagram, yang mana hampir semua kalangan mempunyai akun tersebut. Dapat dipesan dalam keadaan beku, yang nantinya dapat digoreng pada saat di rumah. Proyeksi permintaan dan penawaran produk. Berikut proyeksi permintaan produk dari piscok lumer, di mana permintaan tertinggi dari siswa SMA dan mahasiswi. Bisa sama-sama dilihat pada slide 13. Peluang pasar yang akan dicapai. Kalangan remaja merupakan kalangan terbesar penerima piscok lumer di Indonesia, karena tampilannya memiliki pengaruh dan menjadi daya tarik sendiri di mata penikmatnya. Dalam bentuk kemasan frozen pun banyak terjual. Tetapi piscok lumer ini belum ada dijual di supermarket yang ada di Padang. Karena tidak ada penjualan di supermarket, inilah yang menjadi potensi pasar agar diisi oleh pengusaha yang berjualan melalui via online, Instagram, untuk memproduksi sendiri jajanan dan makanan ini. Dan dapat dikatakan belum banyak memiliki pesaing sejenis dari produk yang sama. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Resya Dinda Putri. Kepada Resya, waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Dinda Putri akan melanjutkan hasil diskusi kelompok 1. Profil pasar sasaran. Wilayah pasar produk yang diambil adalah wilayah yang strategis, dilalui banyak orang, terutama para remaja, tempat yang nyaman dan mudah dilihat dan ditemui.
karena akan mempermudah penjualan dan dapat memperluas pangsa pasar dengan sendirinya. Penjualan produk difokuskan pada daerah sekitar sekolah tetapi memiliki akses jalan yang strategis dan area kampus di mana banyak mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan target pasar yang paling tinggi yang akan kita harapkan. Mix terdiri dari 4P, produk, price, place, dan promotion. Produk di sini yaitu pisang coklat yang menyerupai bentuk risol dengan rasa yang gurih dan manis. Coklat yang lumer membuat cita rasa pisang goreng yang berbeda dari pisang goreng pada umumnya. Price, harga yang ditawarkan dapat mencakup semua kalangan, harga yang terjangkau dan rasa yang enak. Harga per piecesnya yaitu 2.000. Place, menentukan lokasi yang strategis adalah salah satu hal yang penting dalam mengembangkan suatu usaha. Melihat target pasar di pisang coklat lumer adalah para pelajar dan mahasiswa, maka harus menentukan lokasi yang dekat dengan pusat kota seperti sekolah, kampus, dan perkantoran. Promotion untuk membuat piscok lumer cepat dikenal dan banyak dikunjungi oleh pelanggan. Promosi yang kami tawarkan melalui media internet seperti Instagram, via broadcast WA dan Facebook. Karena target pasar adalah pelajar dan mahasiswa yang biasanya tidak lepas dari gadget. Selain promosi mulut ke mulut juga diutamakan karena dengan promosi ini lebih handal dan bisa dipercaya. Aspek teknis dan produksi. Aktivitas pemasaran produk akan dilakukan sendiri karena ini merupakan bisnis kecil atau rumah tangga sehingga tidak membutuhkan banyak perantara untuk distributor, tetapi lebih difokuskan pada berbagai macam produksi yang telah direncanakan. Proyeksi biaya pemasaran. Biaya pemasaran terdiri dari beberapa biaya seperti biaya internet, pulsa. Kelebihan dari menjual via online ini adalah biaya yang rendah serta cakupan yang luas, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan iklan dapat diminimalkan. Dan pada saat ini karena situasi masa pandemi atau tren baru dalam masyarakat lebih mengutamakan belanja online. Terima kasih buat Raisa. Berikutnya proses produksi. Piscok lumer akan diproses setiap harinya. Karena pengolahannya cukup mudah, serta bahan dapat disimpan juga dalam lemari es. Untuk membuat piscok sendiri dengan cara sebagai berikut. Pertama, sediakan kulit lumpia. Lalu potong pisang menjadi 4 buah. Setelah itu potong kecil coklat batangan. Setelah itu ambil selembar kulit lumpia, letakkan 1 potong pisang dan coklat. Bentuk adonan dengan cara dilipat. Setelah semuanya sudah dibentuk, lalu disimpan di dalam freezer. Piscok lumer yang telah beku tersebut lalu dapat diposting di Instagram agar dapat dijual kepada calon konsumen. Produk piscok akan dibuat setiap hari agar menjaga kualitas produk untuk dijual kepada konsumen setiap harinya. Berikut aspek teknis dan produksi. Kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung, yaitu berikut merupakan tabel bahan baku yang akan selalu dibutuhkan oleh piscok lumer selama proses produksi, yaitu pertama kulit lumpia, kedua pisang, ketiga coklat batangan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja produksi, yaitu untuk memproduksinya dapat dilakukan sendiri oleh pemilik. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja produksi, lokasi letak untuk memproduksinya. Karena penjualannya secara online, maka pemilik tidak membutuhkan lagi lokasi khusus yang berjualan dan lokasi yang terletak sangat strategis di pusat kota. Kemudian kondisi lingkungan tempat produksi bersih, higienis, dan mudah dijangkau pelanggan. Kesimpulan dan rekomendasi. Usulan proyek atau rencana usaha bisnis ini sangatlah bagus karena dengan modal yang tidak terlalu besar.
mendapat pengembalian yang cukup, menarik, dan jangka waktu yang cukup singkat. Berbeda dengan produk dari jenis jajanan lain, menjadi daya tarik tersendiri sehingga akan menarik minat konsumen dalam membeli. Manfaat sosial, tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan adanya Piscok Lumar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peminat salah satu jajanan yang selama ini belum banyak tersedia di Kota Padang. Kemudian meningkatkan mutu hidup dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Usaha ini mampu meningkatkan mutu hidup masyarakat sekitar yang dapat mendukung kelancaran usaha. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi pun bergerak ke level yang akan lebih tinggi. Dan dari Piscok Lumar ini diharapkan banyaknya ide-ide kreatif dan dapat disesuaikan dengan lidah konsumen. Rekomendasi dari analisis kelayakan usaha rumahan diketahui jika bisnis Piscok Lumar ini dikatakan layak dan diharapkan juga akan semakin banyak usaha-usaha rumah tangga yang jeli dalam melihat pasar dan keuntungan dari ide-ide kreatif. Sekian dari kelompok 3, salah dan jagal dari penyajian kami dan teman-teman di kelompok 3. Kami aturkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.